Salam Just Talk. El Clasico baru selesai. Gue ya agak kecewa, bukan karena hasilnya, karena layak kalah. Cuman apa namanya, Kuman terlalu bereksperimen, terlalu berani mengambil apa namanya, menempatkan pemain yang nggak udah berapa kali nggak perform. Terus pergantian pemain telat sama taruh di posisi yang salah. Lihat, pergantian strategi itu bisa berjalan kalau posisi pemain itu benar. Oke. Contoh paling bagus Lampard. Seringkali bikin kesalahan menaruh pemain di posisi yang salah. Dan that's why apa namanya, strategi lu nggak berjalan. Sebenarnya kalau kita lihat di babak pertama, Barca lebih banyak peluang dan Madrid cuma menguasai 10 menit pertama. Habis itu Barca lebih banyak. Tapi ya, kalau lu nggak cetak peluang, nggak jadi gol, selesai juga. Harusnya minimal kalau gue bilang unggul 2-1 lah di babak pertama. Tapi ya, nggak terjadi apa-apa. Babak pertama sih lebih seru karena saling jual beli serangan. Saling jual beli serangan, dan sekarang kelihatan Messi itu bener-bener udah habis ya, kalau gue bilang. Mainnya nggak jelek, tapi nggak bener-bener nggak ada nilai tambahnya. Free kicknya udah karatan, dribblingnya udah nggak kelihatan. Kalau gue bilang, atau dia tidak termotivasi atau gimana, kalau gue bilang Januari jual aja deh. Sebenarnya kalau lihat musim ini, peran Messi itu sudah kelihatan benar-benar menurun. Nggak selalu jelek, cuman kita tahu Messi seperti apa kan, dengan gaji begitu besar. Mending kalau gue bilang jual aja, bikin tim baru. Tapi nggak bisa salahin Messi juga. Nih dari awal gue bilang, uh, Busquets itu udah berkali-kali ancur-ancuran mainnya. Gol pertama salah Busquets, bukannya dia sprint malah dia berhenti. Masuklah Valverde. Terus berapa kali juga salah passing, di counter terlalu pelan lah bolanya. Cuman passing kiri kanan doang yang sampai bolanya. Dan masih aja di kesempatan. Gue rasa Pjanic layak diberi kesempatan untuk menjadi starter. Satu, Pedri ini kan untuk 17 tahun. Lu masukin langsung ke El Clasico. Nah, tolol juga Kuman ini. Terlalu berani gitu loh. Kapan sih Pedri main bagus? Nggak bisa salahin Pedri juga. Ini kan pemain berbakat. Oke, fine. Pemain yang muda yang berbakat, terutama kayak Pedri Trincao yang sering dapat kesempatan, nggak pernah kelihatan. Nggak pernah bener-bener menonjol. Lu lihat Dest, masih muda juga, 19 tahun kalau nggak salah. Lihat Dest, pertama kali jadi starter di posisinya yang bener, langsung on fire. Oke. Mau menyerang maupun bertahan, karena dia punya speed dan lain-lain. Tapi Pedri Trincao, kapan mereka main bagus? Padahal udah sering diberi kesempatan. Salah mereka? Enggak. Yang salah ya Kuman, terlalu berani. Dembele main di kanan jauh lebih bagus daripada di kiri. Dipasang lagi di kiri. Terus Coutinho nggak begitu kelihatan juga. Fine, bisa. De Jong nggak begitu kelihatan. Terutama di babak kedua. Babak pertama juga sih, Madrid itu defense-nya very high. Oke. Jadi banyak ruang kosong. Berapa kali Ansu Fati mau masuk, nggak dapat bola dari Coutinho, Busquets maupun Pedri atau De Jong. Susah juga kalau main kayak begini terus. Jadi Madrid mainnya jauh lebih dewasa dan jauh lebih efektif. Soal penalti, dilihat VAR, jatuhnya sih agak drama, tapi ya that's Ramos, nggak ada masalah. Itu emang dia pintar. Cuman yang goblok tuh Langley. Ini kan udah ada VAR, lu udah tahu tarik kaos walaupun nggak berpengaruh karena bolanya jauh di atas Ramos, kan bisa diberi penalti. Untuk gue penalti 50-50, ada wasit yang memberikan, ada yang tidak. Nggak ada masalah itu. Ketinggalan 2-1, nggak masalah. Tetap bisa cetak gol kan. Lu cetak 3 gol kan, 2 gol lagi kan selesai, you win the game. Buktinya kan nggak. Mulai menit 80 baru ganti pemain. Dan ganti pemainnya itu panik.
Gue nggak ngerti posisi ya. Ansu oke. Pedri diganti, Busquets diganti untuk Trincao. Nah, bermain lebih gambling. Akhirnya Alba diganti untuk Braithwaite. Di depan ada berapa orang tuh? Yang lu harus kuatkan kan tengah. Korbankan lini belakang Alba, fine, gak ada masalah. Tapi at least di tengah lu bisa pegang bola, yang harus lebih berani main. Lu mau pasang jangan 6 pemain di depan. Pasang 1000 pemain, kalau bolanya gak sampai, gak ada guna juga. Sesimpel itu. That's why gue bilang, secara 90 menit, bukan hanya babak pertama, Madrid sangat layak menang. Di samping penalti, mereka dapat beberapa peluang counter yang nggak dimasukin. Ini Neto itu katrok banget loh. Kalau dibilang melakukan berapa save, shootingan dari Ramos itu ke kakinya. Jadi dia cuma jatuh udah dapat itu bola. Shooting yang pas Ramos sendirian. Shootingan dari Kroos ke arah dia. Mungkin dia melakukan 1-2 save, udah that's it. Sisanya sampah bener-bener. Bola gol ketiga itu kan nggak mungkin. Kalau Ter Stegen any other simple keeper lah, Silesen lah, itu pasti dapat. Bola bisa lepas gitu, ampunan dah. Dan di samping dia kebobolan 2 gol, ya satu penalti sih, bukan salah dia juga. Gol pertama kalau gue bilang bisa di save kalau itu kiper yang berkualitas. Nggak jauh di arah dia kok. Tapi ya sudahlah, emang Ter Stegen cedera mau gimana. Lu kebobolan 3 cetak 4 gol kan still win the game. Yang jadi masalah ya Koeman mungkin belum tahu, lagi bereksperimen atau apa namanya, mencari-cari komposisi yang tepat. Bukan masalah rotasi aja, atau mungkin dia melakukan rotasi maka dari itu Pedri dimainin. Tapi untuk gue aduh, Busquets, Pedri, Trincao itu kalau bisa dimainin lawan tim kecil aja, atau pas lagi unggul 4-0, 3-0 baru mainin mereka. Griezmann layak diberi kesempatan sebagai penggantinya Coutinho lah, di tengah lah. Messi nggak ada salahnya juga sekali-sekali diganti. Karena ya nggak bisa kayak begini terus. Karena ini awal ya, gue masih merem lah. Cuman biar dia bereksperimen, cari komposisi yang benar. Tapi kalau caranya kayak begini, nggak bisa kayak begini terus. Ansu Fati ditaruh di striker, nggak bisa. Ansu Fati terus di wing. Kalau kasih free roll masih oke lah. Dembele itu di kanan. Dan lupakan nih Trincao sama Pedri kampret. Tapi harus dikatakan juga Madrid main bagus. Bukan dari sisi strategi. Dari sisi strategi lu lihat babak pertama, nggak ada kreativitas, mutar, hilang di counter, mutar. Disitulah Barca dapat banyak peluang. Tapi yang gue salut apa? Kombinasi 3 pemain ini yang membuat bola dari tengah ke depan. Karena mereka juga memiliki kualitas pemain yang gue selalu bilang lebih bagus daripada Barcelona. Cuman di posisi yang winger terlalu banyak pemain, tengahnya nggak begitu. Tapi kalau tengahnya lagi on fire, lagi bagus kayak tadi, nggak ada masalah juga. Dan kombinasi 3 berapa kali dipres sama Barca hilang. Lepas dari tekanan. Kombinasi 3 orang ini luar biasa Madrid. Sekali 2 kali sentuh itu harus diakui. Hebatnya kayaknya si Zidane itu fokusnya ke situ. That's why mereka kesulitan. Kalau lawan tim yang bertahan kayak lawan Shakhtar, lawan Cadiz, mereka kalah. Ya karena itu nggak ada kreativitas. Kalau di cover semua itu susah, ribet. Asensio mau finish kan sangat tidak konsisten mainnya. Tapi kalau ketemu tim yang berani keluar kayak Barca nggak main ketat, mereka mainnya lepas banget. Dan itu keren banget untuk dilihat. Asli itu keren banget untuk dilihat. Hanya kalau dilihat 10 shot, ya mungkin 4 yang benar-benar keren. Yang 10, yang 6-nya ya ke arah kiper, nggak benar-benar berbahaya. Sementara Barca cuma di babak pertama gue bilang bagus. Di babak kedua parah, jelek dan sangat membosankan. Yang gue kritik Koeman ya, kenapa baru menit 80 lu udah lihat tim, walaupun tidak ada penalti, tidak kelihatan. Babak kedua ini udah mulai stuck, mulai nggak jalan. Alba sudah kecapean. De Jong mainnya lambat, Busquets lagi nggak usah dibahas, Pedri lagi nggak kelihatan. Harusnya di menit 60 sebelum penalti itu terjadi udah ada pergantian pemain. Bukan pergantian sistem, tapi pergantian pemain untuk pemain dengan di sistem yang sama
yang lebih fresh, kasih kesempatan. Contoh, Pjanic masuk gantiin Busquets, Pedri out gantiin si siapa namanya, eh Griezmann gantiin Pedri. Terus di kanan taruh Dembele, Ansu Fati tetap di kiri, tarik Coutinho kalau perlu out, masukin Griezmann, whoever lah. Tapi bukan kayak udah ketinggalan baru lu ganti pemain. Itulah ya, Koeman juga baru aja sih, makanya gue kesel, kecewa dengan tololnya Koeman dan juga beberapa pemain. Tapi ini karena baru awal musim, banyak terjadi gonjang-ganjing, udah merem dulu lah. It's just 3 point, Madrid dapat sangat layak menang. Dan kita lihat ke depannya. Yang penting sekarang untuk tim Barca yang baru dibentuk ini ada progres. Itu yang penting dulu. Oke? Thanks for watching. Nanti kita lihat MU sama Chelsea gimana serunya.